Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di Bang Har Channel. Di video kali ini saya ingin memberikan informasi bagaimana caranya kita mengganti seal shock breaker depan Honda Beat dan juga mengganti olinya ya. Sambil juga kita bersihkan semua shock breaker dari mulai pipa, selongsongannya, pernya dan sebagainya kita bersihkan semua. Oke teman-teman, untuk lebih semangat lagi jangan lupa teman-teman like dan subscribe di video ini dan di channel ini juga, agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi seputar dunia otomotif terutama motor dan mobil ya. Baik teman-teman, ini adalah proses pembongkarannya ya. Jadi awal kita buka dulu box depannya, cover depan Honda Beat ini, headlamp, kemudian boxnya, dan kita buka, kita kendorkan itunya, shock breakernya ya, itu dengan menggunakan kunci nomor 14 di atas. Kita copot, kemudian nanti kita juga siapkan kunci L untuk menahan dan mengeluarkan selongsongan pipa shock breaker ini, karena kita harus mengeluarkan per dan olinya untuk bisa dibersihkan. Nah, setelah kita buka dengan menggunakan kunci L, kita akan bisa mengeluarkan pernya ya. Tapi ada sedikit kesulitan teman-teman karena sudah lama mungkin nggak dibuka, sehingga baut L yang kita putarkan di bawah itu atas bawah ikut muter ya. Jadi kita harus ngakali nih bagaimana caranya kita bisa membuka ini, yaitu dengan cara mengganjal besi, dimasukkan ke selongsongnya, kemudian diketok dari atas dan nanti baut L nya akan tertahan dan bisa dibuka. Nah ini teman-teman, ini adalah olinya ya, oli untuk khusus shock breaker. Di situ ada 2 botol, jadi masing-masing shock breaker itu 1 botol kurang, kemudian satu lagi 1 botol ya. Jadi nanti kiri kanan tuh harus sama, ukuran harus sama, sesuai dengan takaran. Di situ ada garisnya ya. Nah ini murah, olinya cuma Rp20.000. Kemudian ini ada shock breaker, brake pad ya, atau kanvas rem depan sekalian kita ganti juga, karena kita bermain di pembersihan di bagian depan shock breaker, otomatis cakramnya juga harus kita bersihkan ya. Kita lihat, nah ini seperti ini teman-teman, botolnya ya seperti ini, seperti minyak urut ya, tapi bukan, ini adalah minyak rem, minyak shock breaker ya. Nanti tuh ada garisnya tuh di bawah 2, dipakainya sampai dengan batas garis, dan kiri kanan harus sama. Nah kemudian teman-teman, ini kita sudah turunkan kembali karena tadi ada kesulitan untuk membuka baut L nya, jadi kita akalin dulu, harus dibuka dalam keadaan shock breakernya dilepas. Nah seperti ini ya. Nah, ini diputar tuh dia ikut muter yang bawahnya, jadi harus diganjel, dan caranya seperti ini. Nah ini teman-teman sudah berhasil ya, kita buka pernya seperti ini nih tuh ya, kotor. Nah ini nanti ini kita bersihkan, kita sikat dengan air, sabun, kemudian kita keringkan. Di dalamnya ada oli. Yang normal tuh sebenarnya olinya masih ada ya, walaupun sedikit olinya masih ada. Seharusnya sih dia nggak terlalu banyak berkurang, karena kan kalau berkurang berarti kan sealnya rusak, sehingga dia netes ke besinya itu, sehingga mengeluarkan batas garis ya. Nah seperti ini teman-teman nih, untuk bisa nahan selongsongnya itu kan harus dikeluarkan ya, cuma di kunci L nya itu ikut muter, jadi kita tahan dengan besi ke dalam, kemudian kita getok, maka nanti baut L nya bisa kita lepas dan selongsong besinya bisa kita copot. Nah ini kunci L nya di tengah-tengah ya bautnya. Nah, seperti ini teman-teman, ini udah bisa muter ya, udah bisa terbuka, sudah bisa terbuka, jadi tinggal dicopot saja selongsong besinya, karena selongsong besinya itu juga harus kita cuci ya. Jadi semua komponen shock breaker itu kita bersihkan, dari mulai selongsong besinya, kemudian wadahnya, pipa itu juga kita bersihkan, per-pernya, kemudian sealnya kita ganti ya.
kita copot. Nah itu ya, kita copot. Di dalam tuh ada besi penahan lagi yang ada per kecil. Itu udah baret tuh teman-teman. Jadi selongsongnya tuh baret. Penyebabnya adalah itu karena seal olinya bocor, sehingga olinya berkurang ya, keluar, dan dia bergesekan dengan. Setelah dikeluarkan, kemudian kita bersihkan semua longsong namanya, apa namanya, pipa ya, silinder untuk shock breakernya. Bersihkan dengan amplas 1000 dengan air agar dia elastis lagi ya, licin. Jadi nanti pada saat dia shock breakernya bermain itu akan lancar ya, gitu. Karena di situ banyak sekali bekas-bekas oli, kerak-kerak oli yang mengeras menempel di pipanya. Dan juga wadah tempat shock breakernya kita bersihkan ya, karena di situ ada seal yang harus kita congkel tuh teman-teman. Kalau dia posisinya nggak bersih, nggak dicuci dulu, nyopot itunya tuh susah, nyopot sealnya ya. Nah, itu penguncinya tuh, besi penguncinya. Jadi harus kita bersihkan dulu, kemudian kita copot sealnya agar bisa kita ganti dengan seal yang baru. Nah nah ini kan kita congkel ya, agak susah memang karena mungkin sudah terlalu lama nggak diganti sehingga dia mengeras ya. Dia mengeras, jadi itu kita ganti, kita bersihkan semua, baru kita ganti seal yang baru biar olinya nggak keluar ya. Ini sudah kita congkel tadi yang satu ya, kan ada 2 shock breakernya, jadi kita ganti yang baru. Dipastikan teman-teman setelah sealnya masuk, penguncinya dipasang ya, agar dia mengunci sesuai dengan jalurnya biar nggak meleset. Nah ini bungkusnya pakai punya Yamaha, ternyata sama juga ya, padahal ini buat Honda Beat ya, sama aja, yang penting ukurannya nggak beda. Nah ini sealnya teman-teman sudah rusak, kita ganti yang baru ya, ganti yang baru agar tidak bocor. Agak sedikit susah memang cara nyongkelnya ya, jadi harus diakalin lah. Bisa-bisanya teman-teman aja dengan cara apapun, yang penting sealnya bisa diganti. Nah teman-teman, ini sealnya sudah bisa dilepas, kita ganti dengan seal yang baru ya. Kemudian kita pasang kembali ini selongsongannya di apa namanya, di besi yang kecil tadi yang ada per kecil, kita pasang kembali. Jadi posisi per itu yang lebih rapat itu posisi di bawah ya, yang lebih renggang itu di atas. Nah ini kita masukkan ya oli shock breakernya itu sesuai dengan batasnya di situ. Jadi kiri kanan harus sama ya teman-teman, biar nanti daya pegasnya juga berbarengan, karena oli itu sangat berpengaruh untuk tekanannya ya, tekanan apa namanya shock breakernya. Nah itu pada saat kita mengisi itu posisi nah seperti ini ya, pada saat kita mengisi oli itu selongsongnya harus posisi di bawah. Jadi tekan dulu ke bawah, kemudian setelah masuk kita kocok-kocok sedikit dia biar merata ke seluruh bagian shock breaker ya. Setelah itu baru kita masukkan per yang panjangnya dan kita kunci dengan baut L. Nah ini kan ada yang rapat, ada yang enggak ya. Jadi yang rapat itu posisi di bawah, yang renggang di atas. Nah seperti itu. Setelah itu kita pasang murnya untuk penahan pernya. Itu teman-teman ya. Jadi seperti ini cara penggantian untuk shock breaker depan Honda Beat. Caranya sangat mudah, cuman memang agak sedikit harus skill ya, karena ada beberapa seal yang susah dibongkar, sehingga teman-teman perlu ekstra hati-hati juga cara membongkarnya. Tapi sebenarnya mudah sekali, bisa dikerjakan di rumah teman-teman sendiri. Cukup menggunakan kunci-kunci yang ada, terutama baut L harus ada ya. Nah setelah ini kita pasang, dipastikan sudah mantap semua. Kita coba daya pegasnya, kita tekan ke bawah ya, dua-duanya berbarengan.
Setelah itu kita pasang kembali sesuai dengan posisi di Honda Beat-nya ya. Pasang kembali semuanya komponennya sehingga bisa dipakai dengan normal. Terima kasih teman-teman, jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan komen di video ini agar saya lebih semangat lagi memberikan video-video yang bermanfaat buat kita semua ya. Selamat berjuang dan tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.